فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Salah satu di antara antum setorkan terlebih dahulu hadis yang terakhir kita baca. Itu hadis yang ke-35 seputar larangan untuk hasad, iri, larangan untuk saling membenci, larangan untuk berbuat an-najsh, yaitu menaikkan harga, fungsi dan tujuannya untuk mengelabui konsumen agar tidak jadi membeli atau yang semisalnya. Dan juga larangan yang lainnya yang itu merupakan bentuk kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal antum. Ayo. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya antum nah, berikutnya antum siap? Siap? Fadhal. Wala yakdzibuhu bihasimri'in minasyarr. Ayo, antum masih ingat? Tafadhal. Wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu aqul muslimin la yaminu wa la yakdibuhu wa la yakdibuhu wa la yakdibuhu hatta qahuna wa yusiru ila sadrihi kala tamarrat bihasni muslim minas sadi ya ayyakira aqawul muslim kullu muslimin alal muslimin haramun damu wa malu wa irduhu rawal muslim.
Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. La yadlimu wa la yakhdhuluhu. Ewa, bismillah. Ewa. Na'am barakallahu fikum. Antum hafal? La ba'as. Antum hafal? Tafadhal. Al-Muslim akhul muslim wala yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yadhlimuhu wala yahqiruhu at-taqwa huna yasiru ila sab'ati marrat bihasbi imri'in Kullul muslim 'ala muslimi na'am barakallahu fikum. Sudah? Ayo bismillah. Wala tabaghadu. Al-Muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakhdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa huna wa yushiru ila sadrihi Awa damuhu wa maluhu wa irduhu wala ba'as khair insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Itu halaman yang ke 265 cetakan kami. Atau halaman sebelumnya. Sebelumnya barakallahu fikum afwan. Yaitu sekarang kita bahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yakdzibuhu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, kata beliau, qauluhu wala yakdzibuhu la takdzib alaihi fil muamalah. Jangan engkau berdusta kepada saudaramu di dalam masalah muamalah. Muamalah mencakup transaksi jual beli atau pergadaian, pinjam meminjam, enggak boleh membohongi. Enggak boleh membohongi, tapi harus jujur terang-terangan. Dijelaskan kalau ori bilang ori, kalau KW bilang KW, kalau bekas bilang bekas, kalau baru bilang baru. Jangan ditutup-tutupin, akhirnya apa? Barakallahu fikum terjatuh dalam tadlis. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum, penyamaran barang. Di barang dibikin samar, yang jelek jadi bagus. Nah, barakallahu fikum, yang bagus semakin bagus lagi. Ya, dipoles sama dia. Jangan jujur terang-terangan. Wala takdzib alaihi fil hadits. Dan juga jangan berdusta atas saudaramu di dalam ucapan. Ucapan-ucapan yang jujur, enggak boleh dusta karena ad-dusta, nah barakallahu fikum, al-kadzib maksudnya, itu dusta barakallahu fikum merupakan apa? Merupakan sumber petaka yang bisa menghantarkan ke dalam neraka jahannam wal a'yadu billah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iyyaka wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dengan kedustaan, karena kedustaan bisa menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan bisa menghantarkan kepada neraka wal a'yadu billah. Kemudian apa? Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis yang sahih, inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu tuma'ninah, sumber ketenangan. Orang kalau jujur tenang, tentram, enggak ada masalah. Tapi kalau dusta, nah barakallahu fikum, ribah, sumber keraguan. Nah barakallahu fikum, jual beli jujur, berucap pun juga jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ucapan-ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Jangan apa? Bohong dalam berucap, jangan pula bohong di dalam bermuamalah, kerjasama, jual beli atau yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan apa tadi? Wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kalian, menjadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang jujur. Karena ucapan yang jujur merupakan salah satu sebab min asbabi dukhulil jannah. Merupakan salah satu sebab untuk bisa masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Nah, wajib atasmu untuk berbuat kejujuran, karena kejujuran bisa menghantarkan kepada 6 kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, faltakun shadiqan ma'a akhika kama annaka tuhib an yasduqa laka, masyaallah. Maka hendaknya engkau jujur. Nah, barakallahu fikum, jujur, menjadi orang yang jujur bersama saudaramu, sebagaimana engkau ingin kalau saudaramu jujur kepadamu. Orang pengen ya, kita semuanya pengen kalau orang jujur dengan kita, tapi upayakan kita juga jujur dengan saudara kita tersebut. Jangan sampai kita pengen orang jujur dengan kita, tapi kita malah dusta dengan orang tersebut. Jangan, tapi upayakan jujur dalam berucap, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Kalau ngomong enggak boleh bohong, enggak boleh dusta atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Semuanya upayakan apa? Na'am, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang jujur. Berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala yahqiruhu, dan hendaknya dia tidak merendahkan seorang muslim. Apalagi seorang muslim tersebut membawa kebenaran, jangan dihina, jangan direndahkan, karena merendahkan saudaranya yang muslim tadi itu, manakala dia menyampaikan kebenaran, itu merupakan bentuk apa? Bentuk kesombongan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati, jangan meremehkan saudaranya. Kalau yang disampaikan itu benar, terima, sami'na wa ta'na. La tuqallil min sya'nih. Jangan kamu meremehkan keadaannya. Wah, anak kemarin sore antum baru belajar sebentar aja sudah, nah, misalkan. Jangan disepelekan, jangan diremehkan. Kalau kebenaran harus diterima, wajib untuk dijunjung tinggi-tinggi. Namanya setinggi mungkin, al-haq ahaqqu an yuttaba'. Yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Oleh karena itu, walaupun pahit rasanya, diupayakan semaksimal mungkin mengikuti al-haq tersebut. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, kita lihat lagi.
Li'annal muslima 'indallah 'azim. Bayangkan, dikarenakan seorang muslim di sisi Allah taala itu besar. Orang muslim walaupun dia bohong jauh lebih baik daripada orang kafir walaupun dia jujur. Paham ya? Jangan sampai kita barakallahu fikum mengejek saudara kita kaum muslimin karena kebohongan yang ada pada dirinya. Kemudian memuji setinggi-tingginya orang kafir karena jujur yang ada pada dirinya. Kejujuran yang ada pada orang kafir la yanfa' indallahi jalla wa ala. Enggak bermanfaat sama sekali. Orang kafir amalannya bagaimana? Tidak diterima, tertolak, merdut. Paham ya? Tapi dia walaupun bohong masih muslim. Islamnya inilah yang barakallahu fikum bernilai tinggi. Tapi tetap kita nasihati, semoga tidak bohong agar berbuat apa? Kejujuran. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kejujuran itu akhlak yang tercela atau akhlak yang terpuji? Terpuji. Kalau dusta akhlak yang bagaimana? Tercela atau terpuji? Dusta tercela. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang tercela itu berbohong dalam perbuatan atau berbohong dalam ucapan? Ucapan saja atau dua-duanya? Dua-duanya. Berbohong pada ucapannya juga haram, berbohong pada perbuatan juga haram. Nah, kita lihat lagi kata beliau, disebutkan di situ wa in kana laisa lahu madhar. Bayangkan, walaupun orang tersebut tidak punya pemandangan madhar, sesuatu yang dipandang indah, walaupun pakaiannya sederhana, tapi dia jujur, tapi dia memegang al-haq, memegang kebenaran, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Coba bayangkan Al-Imam Al-A'mash rahimahullah, beliau kalau dilihat dari fisiknya, postur tubuhnya bisa dikatakan banyak cacatnya. Tapi karena beliau muhaddits, banyak orang yang mendatangi beliau, bayangkan. Banyak orang yang mendatangi beliau meminta hadis, agar apa? Disampaikan hadis kepada barakallahu fikum mereka, padahal kalau dilihat dari postur tubuhnya, barakallahu fikum fisiknya itu banyak cacatnya. Al-Imam Al-A'mash rahimahullah taala. Tapi karena ilmu, maka Allah Taala junjung barakallahu fikum imam tersebut karena di atas ilmu tadi itu. Banyak orang yang datang kepada beliau meminta hadis. Barakallahu fikum mengambil hadis. Ini bagus sekali. Aulaysa lahu mal, atau seorang muslim tersebut tidak memiliki harta. Orang miskin, orang fakir, tapi kalau dia itu muslim, jujur, memegang al-haq, enggak boleh kita remehkan. Enggak boleh kita sepelekan. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, perhatikan lagi, disimak baik-baik di situ. Aulaysa lahu jah, atau dia tidak memiliki kedudukan, rakyat sipil. Dia bukan RT, bukan RW, bukan kadus, bukan kades, bukan camat, bukan bupati. Orang biasa, rakyat sipil. Tapi dia memegang al-haq, memegang kejujuran, enggak boleh diremehkan. Wah, antum itu orang bawahan, enggak punya pangkat aja, enggak punya titel, enggak punya gelar, enggak boleh. Paham ya? Hatta walaupun orang bawahan, barakallahu fikum, walaupun dia itu hanya penjual apa? Tempe tahu misalkan, tapi karena dia memegang al-haq, wajib kita pegang, wajib kita terima, wajib kita bela. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat hadisnya nanti. Madama anahu mu'min fahuwa 'azimun 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Selama dia masih mukmin, maka keberadaan dia di sisi Allah taala itu sangat agung, bayangkan. Walaupun dia enggak punya harta, kehidupannya pas-pasan, serba sederhana, rumahnya aja apa? RSSSS. 4 ya S-nya ya. RSSSS. Rumah sangat-sangat sederhana sekali. Paham ya? Tetap kita apa? Membelanya selama dia masih mukmin, memegang kebenaran, memegang al-haq. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Rubba ash'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Ini hati-hati ini. Terkadang orang yang pakaiannya hanya sederhana, compang-camping, kusut, banyak debunya, tapi bisa jadi ketika dia itu bersumpah atas nama Allah, dikabulkan sumpahnya, bayangkan. Jadi hati-hati, jangan ngejek, jangan nyepelekan. Barakallahu fikum. Jangan sampai ngejek, nyepelekan karena postur tubuhnya, atau karena enggak punya harta, atau karena enggak punya kedudukan, atau karena pemandangannya tidak barakallahu fikum bagus atau yang semisalnya. Selama dia di atas al-haq, wajib kita membelanya dan wajib kita menghormatinya, tidak boleh meremehkannya. Ini
Rubba asy'atha madfu'in. Bisa jadi orang yang dia itu pakainya kusut, banyak debunya, diusir bil abwab. Kalau datang ke pintu-pintu diusir ya, ditolak. Pergi misalkan, diusir seperti itu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah la abarrah, niscaya Allah Taala mengabulkan sumpahnya tadi itu. Paham ya? Jadi hati-hati jangan sampai kita mendolimi saudara kita menghina, mengejek, kamu orang miskin, kamu orang fakir, enggak punya apa-apa, pakainya compang-camping. Ternyata dia bersumpah, demi Allah, ya Allah, bikinlah dia sengsara. Ternyata dikabulkan. Hati-hati. Doa orang yang terdolimi itu dikabulkan atau tidak? Dikabulkan, enggak ada penghalang antara Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dengan doa orang yang terdolimi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Hati-hati kamu dengan doanya orang yang terdolimi, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penghalang. Dikabulkan, hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita mengejek orang yang mungkin penampilannya sederhana tapi dia di atas al-haq. Jadi al-haq itu diukur bukan karena penampilan pakaiannya ya, tapi apa? Karena dia itu mendakwahkan, mengamalkan, mengilmui al-haq tersebut. Paham ya? Bukan semata-mata dia harus punya harta, punya kedudukan, pakaiannya harus mewah, tidak. Barakallahu fikum. Ini sangat bagus sekali hadis tadi itu. Falaisatul ibrah bil madhar ini. Maka bukanlah yang jadikan patokan itu adalah pemandangannya, penampilannya. Terkadang penampilannya Masya Allah, jubahnya panjang sampai isbal. Paham ya? Jenggotnya panjang, surbannya bukan hanya segini tinggi urut surbannya. Paham ya? Habaib. Paham ya? Habib fulan, Habib alan. Barakallahu fikum. Kalau penampilan, wah itu udah istimewa itu ya. Tapi kata beliau, falaisatil ibrah bil madhar. Aw bil jah, aw bil mal, aw bil quwwah, masyaallah. Yang jadikan patokan barometer itu bukan penampilannya, bukan pula kedudukannya, bukan pula hartanya, bukan pula kekuatannya. Wa innamal ibratu bil iman. Yang jadikan patokan al-haq kebenaran itu adalah iman. Barakallahu fikum, keimanan. Jadi walaupun dia penampilannya Masya Allah, mewah pakaiannya, penampilannya sangat indah, tapi kalau tidak memiliki keimanan, dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak memiliki ketakwaan. Karena ketakwaan wal iman, paham ya? Ketakwaan dan keimanan merupakan salah satu apa? Ukuran orang itu dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keimanan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Untuk masalah takwa apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak bangunan rumahnya, bukan. Tapi yang paling bertakwa. Barakallahu fikum, dan orang yang beriman. Itulah ukuran seseorang dikatakan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minu qaribun minallah azza wa jalla wa karimun 'ala Allah. Maka seorang mukmin itu dekat dari Allah Subhanahu wa taala dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa waliyullah. Orang mukmin itu adalah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Paham ya? Barakallahu fikum. Wali Allah bukan wali setan. Paham ya? Karena ada wali syaitan itu ada juga. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Bukan wali-wali yang antum saksikan itu. Wali apa itu? Wali Songo misalkan. Paham ya? Coba antum perhatikan baik-baik sejarahnya Wali Songo bagaimana. Satu saja, Sunan Kalijaga. Kata mereka Sunan Kalijaga ini orang yang sakti. Paham ya? Bertapa di pinggir sungai pakai sorban padahal belangkon. Paham ya? Kemudian sampai dilumutin. Salatnya kapan kira-kira?
Wallah alam salatnya mungkin di jamaah atau enggak salat. Paham ya? Sudah pakaiannya sudah bukan pakaian ahli sunnah, bukan pakaian syar'i, bertapa di pinggir sungai sampai dilumutin, sakti katanya. Ini wali Allah atau bukan seperti ini? Hati-hati. Jangan tertipu. Wali Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut. Paham ya? Terhadap perkara yang akan mereka hadapi nanti di akhirat. Karena tenang wali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih, tidak pedih terhadap perkara dunia yang terluputkan. Coba sifatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Antum pengen jadi wali enggak? Ah Husain. Pengen jadi wali enggak antum? Enggak pengen? Pengen, kita semuanya pengen jadi wali. Jadi wali itu tidak hanya songo. Wali itu tidak hanya 9. Banyak wali Allah Subhanahu wa taala, kuncinya iman dan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Antum siapa namanya? Hewan na'am. Pengen jadi wali enggak, Pak? Allah Akbar. Ini wali lebih mulia lagi nih. Wali Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak? Nah, kita semuanya pengen jadi wali. Tapi ingat kuncinya iman dan takwa. Enggak perlu bertapa. Enggak perlu bertapa kemudian semedi, enggak perlu. Paham ya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, bertakwa, kunci menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Naam, jadi wali itu tidak hanya 9. Paham ya? Nah, 9 itu pun masih diragukan kewaliannya. Paham ya? Wali siapa? Perlu dicek lagi karena wali ada 2. Nah, wali Allah, wali setan. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Bagus sekali ini ya. Fala tahqir akhakal mu'min. Jangan sekali-kali kamu merendahkan saudaramu yang barakallahu fikum beriman. Bi an tuqallila min sya'nih, yaitu dengan meremehkan keadaannya. Au taqul, atau kamu ucapkan la yastahiqu kadza, dia tidak berhak untuk seperti ini. Au huwa laysa bi ahlin li hadza, atau dia bukan orang yang ahli dalam masalah ini. Au tasdari, atau engkau mengejeknya. Bal 'alaika an tahtarima akhak, bahkan wajib atasmu untuk memuliakan saudaramu. Ala ayyi halin kan, atas bagaimanapun keadaannya, muliakanlah saudaramu. Karena kita ingin dimuliakan juga. Paham ya? Kalau kita ingin dimuliakan, muliakanlah saudaramu. Kalau kita ingin barakallahu fikum mendapatkan kemuliaan ilmu, maka muliakanlah saudaramu juga dengan ilmu atau yang semisalnya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Walau kana muhtaqaran fi mar'a au fi i'tibarin nas fa anta tu'azzimuhu. Walaupun saudaramu itu dihinakan, direndahkan di pandangan atau di anggapan manusia, mungkin penampilannya atau mungkin karena dia orang miskin direndahkan, fa anta tu'azzimuhu, maka engkau mengagungkannya. Maksudnya bagaimana? Menghibur dia, sabar. Kekayaan, kemiskinan bukan tolak ukur. Tolak ukur keselamatan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iman wa taqwa. Keimanan dan juga ketakwaan. Itulah sumber 2 syarat yang sangat kuat seseorang ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu karimun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tadi, saudaramu tadi itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah, bukan diukur dari kekayaan, penampilan, harta benda, kekayaan atau jabatan, bukan. Tapi diukur dengan apa tadi? Ketakwaan dan keimanan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Bihadil akhlaq al-'azimah yasluh al-mujtama'. Masyaallah. Dengan akhlak yang agung dan mulia ini, yaitu akhlak yang bagaimana? Menghormati orang yang yang dia penampilannya kelihatan tidak bagus, atau orang yang dia kelihatannya tidak punya harta, tidak punya kedudukan tapi dia beriman, maka dengan akhlak yang mulia ini yasluh al-mustama', masyarakat itu akan menjadi baik. Tidak saling menghina,
tidak saling merendahkan. Karena dalam masalah harta kita lihat orang yang di mana. Dalam masalah harta yang kita lihat orang yang di mana? Yang di atasnya atau di bawahnya? Bawahnya. Ingat-ingat, ada 2 barometer ukuran yang perlu antum pandang sebagai apa? Pandangan. Kalau masalah dunia lihat orang yang di bawah kita. Kalau masalah akhirat atau ilmu lihat orang yang di atas kita. Karena apa? Kalau kita masalah dunia melihat orang yang di atas kita, kita tidak akan pernah puas. Karena tabiat manusia itu rakus terhadap dunia, tabiatnya. Karakternya seperti itu. Harus diubah karakter dan juga tabiat tadi itu agar menjadi orang yang bisa mengendalikan dirinya di dalam apa? Menikmati dunia ini. Paham ya? Karena hanya sesaat saja kan itu. Naam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalitha wa la yamla'u fahu illa turab." Kalau seandainya Bani Adam sudah memiliki 2 lembah emas, bukan perak lagi, emas. Mahal mana kira-kira emas dan perak? Emas, 2 lembah emas, pengen mencari yang ketiganya, rakus enggak kira-kira? Rakus, dan tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Nanti kalau sudah meninggal dunia emas lagi enggak dibawa. Tanah itu yang akan menyumbat mulutnya nanti. Paham ya? Nanti dalam kuburan. Paham ya? Jadi enggak dibawa harta yang sudah selama ini mereka kumpulkan, harta dunia atau semisalnya enggak dibawa. Itulah keadaan sebenarnya. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum dzalika ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian. Masalah apa ini? Dunia. Kalau kita melihat orang yang bawah kita, alhamdulillah ternyata kita walaupun makannya tempe tahu seadanya, ternyata ada orang yang di bawah kita yang mungkin malah enggak ada lauknya misalkan. Sehingga terdorong untuk bersyukur. Apa kata Rasulullah SAW tadi? Beliau mengatakan, namun lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Apa tujuannya? Dzalika ajdar. Yang seperti itu lebih pantas Allah tazdaru nikmatallahi alaikum, agar mereka tidak meremehkan apa? Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kalian. Tapi kalau antum lihat orang yang di atas kita bagaimana? Mereka kaya, hartanya em-eman, miliaran. Pengennya kita ingin apa? Mengejarnya. Tapi kalau antum melihat yang di bawah kita, walaupun hartanya sederhana, kita sudah bersyukur. Alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang di bawah kita. Caranya gitu. Tapi kalau antum melihat orang yang di atasnya, enggak akan pernah puas. Enggak akan pernah puas. Sudah punya harta sebesar gunung, sedalam lautan, setinggi langit. Istana dibangun, hotel pun dibangun, bintang berapa? Bintang 7. Paham ya? Hotel bintang 7 enggak sembarangan lagi, biasanya bintang 4, bintang 7 ini dibangun sama dia. Paham ya? Itu pun enggak puas juga. Karena dia melihat orang yang di atasnya. Oh, ternyata masih banyak orang yang kaya juga ya, em-eman hartanya. Dia pengen ngejar. Tapi kalau masalah akhirat dan ilmu, jangan lihat yang di bawah kita. Karena kalau kita melihat yang di bawah kita, masalah ilmu, kita merasa sudah besar tinggi, masya Allah. Nah ini diam-diam bisa juga ternyata ya. Ini bawah ini baru, berarti itu. Melihat yang di atasnya, wah ternyata nggak ada apa-apanya ternyata. Si fulan hafal Sahih Bukhari, si fulan hafal Sahih Muslim, hafal Al-Quran mutqin, anak nggak ada apa-apanya. Sehingga terdorong untuk semangat mengejar ilmu tersebut. Tapi kalau masalah ilmu atau melihat di bawahnya, wah anak dah lumayan juga nih. Ini di bawahku masih gini aja sejak kemarin. Ngajak, paham ya? Allah musta'an. Tapi dia harus lihat yang di atas, di atasnya kalau masalah ilmu. Dia terdorong untuk semangat. Wah anak ternyata belum bisa juga ya. Masa makna la ilaha illallah diulang-ulang 10 kali enggak hafal-hafal. Itu jadi terdorong untuk semangat. Paham ya? Tapi kalau lihat yang di bawahnya, biasanya malas dia karena dia sudah merasa apa? Dapat gitu ya. Masalah ilmu akhirat melihat yang di atasnya biar terdorong, termotivasi itu semangat. Kalau masalah dunia melihat yang di bawahnya biar merasa bersyukur. Alhamdulillah walaupun makannya seadanya. Ada ayam makan ayam, ada daging makan daging, ada telur makan telur, ada tempe makan tempe sama tahu misalkan. Ternyata ada orang di bawah kita yang mereka enggak makan misalkan. Terdorong untuk bersyukur itu ya. Terdorong untuk bersyukur. Itu penting sekali. Masalah dunia jangan melihat yang di atas kita. Enggak pernah puas. Enggak akan pernah puas kalau melihat yang di atas kita. Nah, Allahul musta'an. Ini bagus sekali nasihat ini ya. Walaupun barakallahu fikum keadaannya sederhana, tapi kalau orang memiliki akhlak yang mulia seperti ini,
Nah, barakallahu fikum, masyarakat akan menjadi baik. Wa bi fuqdaniha aw bi faqdi syai'in minha yahtallu al-mustama', Allahul musta'an. Dan dengan hilangnya akhlak yang mulia ini, atau dengan hilangnya salah satu daripada akhlak yang mulia ini, niscaya apa? Niscaya masyarakat pun akan rusak dan juga hancur. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Fal Islamu jaa bi kulli ma yabdil mujtama'. Maka agama Islam datang dengan seluruh apa saja yang bisa membangun masyarakat, membangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kunci jadi wali tadi apa kuncinya? Iman dan takwa. Ingat-ingat ya. Kunci menjadi wali tadi apa? Iman dan takwa. Itu upayakan dihafal itu, biar nanti suatu ketika antum sudah punya kuncinya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah, kita lihat di sini. Kata beliau, perhatikan baik-baik, simak di situ ya. Kata beliau, wa naha an kulli ma yukhil bihi. Dan agama Islam ini datang melarang seluruh perkara yang bisa membuat renggang kemasyarakatan, hancur, rusak kemasyarakatan, itu dilarang semuanya. Fa hadhi manhiyatun naha anha ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan perkara-perkara yang dilarang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Li'annaha mimma yukhillu bi bina'i al-mustama' al-muslim. Dikarenakan perkara tersebut termasuk barakallahu fikum faktor yang bisa merenggangkan, merusak barakallahu fikum pembangunan masyarakat yang muslim. Paham ya? Jadi dibangun di atas apa tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam at-taqwa hahuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu yang ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Di sini, di sini, di sini. Maksudnya, barakallahu fikum, yang namanya ketakwaan itu adalah amalan hati. Paham ya? Cuman nampak dengan perbuatan. Kita lihat. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya itu 3 kali. Yakni ila qalbihi. Maksudnya pada dada itu hatinya. Paham ya? Mengisyaratkan pada hatinya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi ketakwaan itu yang ada dalam hati ini. Paham ya? Sampai beliau mulai 3 kali. Fal ibratu bil qulub la bil madhahir ini. Maka jadikan patokan itu adalah hatinya, bukan semata-mata penampilannya. Paham ya? Bukan semata-mata apa? Penampilannya, tapi yang ada di dalam hatinya. Luruskan niat-niat kita dalam mencari ilmu. Luruskan niat-niat kita dalam mengajarkan ilmu. Bagaimana suatu niat dikatakan lurus di dalam mencari ilmu? Seseorang dikatakan lurus niatnya, bagus niatnya di dalam mencari ilmu kalau bagaimana? Sudah sering kita lewati kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Antum sering muncul, sering lewat. Antum antum al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahat niyyatuh. Ilmu itu enggak ada tandingannya bagi orang yang lurus niatnya, yang bagus niatnya. Ya Aba Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan lurus, bagus? Naam, itu yang paling bagus dalam mencari ilmu. Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tujuan niat pertama kali otomatis dia harus ikhlas, jelas itu ya. Cuman ini ingat niatnya nih. Niatnya menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Bukan apa untuk mencari gelar, bukan untuk mencari jabatan, titel, itu bukan. Tapi ingat, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini tujuan pertama kali. Meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Hilangkan dulu kebodohan yang ada pada diri kita. Perangi dulu. Jihad kita terapkan, kita perangi kebodohan yang ada pada barakallahu fikum diri kita. Itu tujuan yang lurus di dalam mencari ilmu. Bukan berbangga-bangga dengan
titelnya, gelarnya, LC, MSc. Paham ya? Bukan. Tapi dalam rangka apa? Nah, menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Dalilnya mana dalilnya? Abdurrahman. Naam, ahsan. Itu dalilnya sudah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Diri kita dulu. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, orang lain, ya enggak? Nara, dari api neraka. Disuruh jaga. Kita dulu baru orang lain. Jangan sampai kita semangat memperbaiki atau menjaga orang lain, kemudian diri kita terbengkalai. Jangan. Perbaiki, barakallahu fikum. Naam. Kita semuanya enggak maksum. Tidak ada yang selamat dari kesalahan, tidak ada yang selamat dari kekurangan. Namun yang kurang ini kita perbaiki. Nah, kesalahan yang pernah kita lakukan kita tinggalkan. Paham ya? Kebengkokan yang ada kita luruskan. Seperti itu. Karena apa? Karena seseorang ketika tidak maksum bukan berarti dia kemudian di atas kebatilan, tidak. Paham ya? Kita memang di atas al-haq walhamdulillah, di atas Al-Qur'an was sunnah, di atas al-hujjah, argumen yang kuat Al-Qur'an was sunnah. Tapi ingat, kita enggak maksum dari kesalahan. Jangan kita mengatakan wah anak pasti benar terus, enggak pernah keliru. Tidak demikian. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menyengaja terjatuh dalam kekeliruan. Paham ya? Terjatuh dalam kesalahan, tidak menyengaja. Kalaulah seandainya terjatuh, segera bangkit, tinggalkan kekeliruan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada al-haq, mudah menerima al-haq. Jangan berat. Paham ya? Jangan berat, akhirnya menimbulkan apa? Jiwa yang keberatan untuk menerima al-haq tadi itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa astaghfirullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Famadama annahu mu'min al-qalb fa innahu lahu qadrun 'indallahi subhanahu wa ta'ala. masyaallah. Selama orang tersebut masih beriman hatinya, maka dia memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzur ila qulubikum wa amalikum. masyaallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada postur tubuh kalian, bentuk tubuh kalian, walaupun kalian adalah orang yang paling ganteng nomor 1 sedunia. Paham ya? Paling cantik nomor 1 sedunia misalkan. Paham ya? Itu enggak dilihat di situ. Tidak pula hartanya, walaupun dia adalah orang dikatakan orang terkaya seluruh dunia misalkan, enggak ada yang ngalahkan dia. Enggak dilihat itu, yang dilihat bukan itunya. Yang dilihat apa? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Melihat isi hati kalian dan juga amalan kalian. Paham belum? Amalan sebagai tolak ukur. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Hati juga sebagai tolak ukur ikhlas atau tidak di dalam beramal. Paham? Oleh karena itu, tolak ukur amalan hati adalah apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Paham ya? Tolak ukur amalan hati itu. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Tolak ukur amalan zahir yang nampak, hadisnya Aisyah ummul mukminin, muttafaqun alaih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam sahih Muslim, riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi kalau ada amalan ibadah kok nampaknya asing, dilihat lagi ini amalan ibadahnya ini cocok enggak dengan dalil. Ukuran amalan dohir dengan hadis itu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, kata Rasulullah, mardud, amalan tertolak. Itu ukuran untuk amalan dohir. Kalau amalan batinnya, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Ikhwan fillah, azza wa jalla, kita lihat lagi. Fal ibratu bima fil qalb minal iman au diddih. Yang jadikan patokan itu yang ada di dalam hatinya, berupa keimanan atau lawannya. Walau dhahara khilafu dzalik la yu'tabar. Kalau seandainya nampak berseberangan menyelisih apa yang ada di dalam hatinya, la yu'tabar, maka enggak dianggap. Paham ya? Orang-orang munafikun mereka malah sebaliknya, beriman dhahirnya, ya enggak? Dengan lisannya, padahal batinnya benci. Nah, tapi kalau orang-orang mukminun, nah barakallahu fikum, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, keyakinan. Naam.
Walaysal ma'na ma yadunnuhu ba'dun nas, bukan maknanya sebagaimana yang diduga oleh sebagian manusia, annahu yaf'alu ma yasha minal jara'im wal ma'asi wa yaqul at-taqwa bil qalb katanya. Allah musta'an. Maknanya bukan seperti yang diduga oleh sebagian manusia. Dia melakukan apa saja yang dia inginkan berupa jara'im, kriminalitas, kejahatan-kejahatan, wal ma'asi, kemaksiatan, kemudian berkata, takwa itu kan yang ada dalam hati katanya. Anak ini walaupun mendem seperti ini, minum minuman keras katanya, mabuk-mabukan seperti ini, takwa itu kan yang ada dalam hati katanya. Ini berarti kelompok siapa kemarin? Mengatakan bahasanya iman itu yang ada dalam hati toh. Kelompok apa? Murji'ah, hati-hati itu. Paham ya? Yang penting kan hatinya, Mas. Kalau cuma pakaian enggak masalah. Ngerokok enggak masalah, mabuk pun enggak masalah. Yang penting kan hatinya, Mas. Itu hati-hati. Paham ya? Itu ucapan enggak benar. Ucapan yang tidak benar. Ini lihat ini. At-taqwa bil qalb. Takwa itu yang ada dalam hati. La, kata beliau. Bukan. Hadza aksu ma yadullu alaihil hadis. Ini justru lawan daripada apa yang telah ditunjukkan oleh hadis. Kenapa? Li'annahu idza salahal qalbu salahat al-a'mal wa salahatul jawarih. Karena kalau hatinya itu baik, bagus, amalannya pun juga akan bagus. Anggota badannya pun juga akan bagus, tergantung dengan hatinya tadi itu. Karena hati itu nanti baik buruknya itu akan dicerminkan oleh apa? Amalannya itu loh. Paham belum? Nah, jadi amalan itu sebenarnya pantulan dari hati tadi itu. Paham ya? Hatinya baik, bagus, akhirnya apa? Melahirkan amalan yang bagus. Paham maksudnya ya? Hatinya jelek, rusak, melahirkan amalan yang rusak pula. Paham maksudnya ya? Naam, kita lihat lagi. Karena qala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada, na barakallahu fikum, segumpal darah. Naam. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila dia itu baik akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rusak rusak pula seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang diinginkan di situ adalah hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Falladhi yatatahhar bil ma'asi wal mukhalafati fa inna dzalika dalilun ala fasadi qalbih. Ini. Maka orang yang terang-terangan menampakkan kemaksiatan dan penyelisihan, maka itu dalil yang menunjukkan bahwasanya hatinya rusak. Dalil yang menunjukkan bahwasanya hatinya apa? Rusak. Karena kalau hatinya baik itu akan melahirkan amalan yang baik. Paham maksudnya ya? Walaupun dia ngomong kelihatannya Masya Allah, yang penting kan hatinya, Mas. Tapi amalnya rusak, amalannya jelek, amalan jahat. Itu mencerminkan hatinya juga rusak sebenarnya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Walladhi ya'malu shalihat wat thayyibat fa inna dzalika dalilun 'ala salahi qalbih, masyaallah. Dan orang yang beramal amalan kebaikan, amalan saleh, amalan kebaikan, maka sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya hatinya itu lurus, hatinya itu bagus. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Kita lihat lagi. Fa ma'na qoulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu yang ada dalam hati. Annahu la yughtar bil madahir allati yaraha an-nasu hasanatan. Maksudnya jangan sampai tertipu dengan penampilan-penampilan yang zahir yang dilihat oleh manusia itu adalah kebaikan. Jangan tertipu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terkadang orang tertipu dengan gaya bicaranya, rayuannya, bujukannya. Padahal dia orang jahat, ingin berbuat kejahatan. Kita enggak sadar, ternyata kita ditipu sama penjahat tadi itu. Paham ya? Nah, ngomongnya Masya Allah. Paham ya? Pandai untuk mengelabui kata-katanya, sangat manis dan indah. Paham ya? Kita ngikutin aja apa yang dia ucapkan. Ternyata dia penipu. Paham ya? Ngambil harta manusia, ngambil barang manusia. Tapi kalau ngomong Masya Allah, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu ada unsur sihir, bisa mengelabui orang, menarik perhatian orang, mempengaruhi. Paham ya? Antum saksikan kalau di pasar, biasanya orang pasar itu pandai bicara enggak kira-kira? Pandai bicara, si A, B, C, beda jualannya aja udah. Lafadznya Masya Allah udah. Beli sini aja Pak, ini ori Pak, tapi KW katanya. Paham ya? Dia ngomongnya pandai sekali itu. Murah ini, cuma 50.000. Ditawar pun boleh. Paham ya? Jadi ngomongnya itu Masya Allah, menarik perhatian tadi itu. Coba kalau orang jualan di pasar,
jualan toko dia diam aja. Jarang orang datang, enggak terpengaruh dia. Tapi semakin banyak bicara dia, bicaranya Masya Allah bagus tadi itu, orang akan mendekat. Nah, mendekat, tertarik dengan ucapannya. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang tidak barakallahu fikum dilandasi oleh dalil. Terkadang ahlul bid'ah wad dhalal pandai bicara mereka. Lisannya sudah pandai dalam mengatur, memutarbalikkan fakta, indah, halus, bisa menghanyutkan orang yang mendengarnya. Hati-hati. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu ada unsur sihirnya. Bisa mengelabui orang, bisa menarik perhatian, bisa mempengaruhi orang. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat sini. Kata beliau, annahu la yughtar bil madahir allati yaraha an-nas hasanatan. Wa kana qalbu sahibiha fasidan. Jangan sekali-kali tertipu dengan penampilan yang nampaknya di hadapan manusia baik, padahal hati pemiliknya tadi adalah rusak. Allah musta'an, hatinya padahal rusak. Fahiya la tanfa', maka yang seperti itu tidak bermanfaat. Fal munafiqun yatadhaharuna bil iman, maka orang-orang munafik mereka menampakkan keimanan. Wa yatadhaharuna bil amal salihah, dan juga mereka menampakkan amalan-amalan saleh. Lakinna qulubahum fasidah, akan tapi hati-hati mereka rusak. Wa hum fid darkil asfali minan nar. Nah, mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah, orang-orang munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa kok bisa? Lah orang kafir di mana? Orang kafir juga sama-sama di neraka. Cuman kenapa kok orang munafik lebih di bawah lagi? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira Hasan? Tahu enggak? Kenapa orang munafik kok malah lebih di bawah lagi? Orang kafir juga di neraka, tapi kenapa orang munafik di bawah lagi? Kenapa? Kok paling bawahnya? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena orang-orang munafik itu, paham ya? Enggak nampak aslinya, menyembunyikan kekufurannya, nampaknya bagus sehingga banyak orang yang tertipu gitu loh. Kalau orang kafir jelas, orang Yahud, Nasara kafir enggak? Kafir jelas. Paham ya? Sehingga orang enggak tertipu, tapi orang munafik wala'iyadzubillah itu tadi menipu. Zahirnya sangat menipu zahirnya itu. Paham ya? Batinnya memang jelek dan juga benci terhadap keimanan. Allahumma musta'an. Qaulu sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasyarr. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sebuah kejelekan bagi seseorang, yakni yakfi al-insan minasyarr. Cukup bagi seorang mendapatkan kejelekan. Kapan itu? An yahkira akhahu, selama dia menyepelekan, meremehkan, merendahkan saudaranya. Ihtiqaruhu li akhihi syarrun mahdun. Perbuatan dia menghinakan, merendahkan saudaranya itu adalah kejelekan yang murni. Jangan meremehkan saudaranya. Kalau ada yang besar ngasih tahu, nasihati yang kecil pun nurut. Jangan ngejek orang yang besar, ya. Jangan mengejek orang yang lebih besar. Ketika ada menasihati, yang kecil pun nurut, menghormati yang besar nyayangi yang kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la man barakallahu fikum man la yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Barang siapa yang tidak mau menyayangi yang kecil dan yang kecil tidak mengetahui hak orang yang besar untuk dihormati, maka bukan termasuk bagian dari kami. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Paham ya? Jangan malah ngejek-ngejek, dinasihati mengejek-ngejek, melet-melet. Paham ya? Jangan. Allahul musta'an. Mafhum insyaallah? Ayo, na'am. Ini perhatikan baik-baik. Paham insyaallah? Paham insyaallah? Ayo antum. Ayo na'am, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi kesimpulannya ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, termasuk buah atau suatu kejelekan pada seseorang adalah mengejek atau merendahkan saudaranya. Nasallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya insyaallah taala kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.